Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Khotimatus Zahra dari Prodi Akuntansi dengan NIM 432231100064. Di sini saya akan mempresentasikan tema Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa, yaitu penguatan identitas dan kualitas pendidikan. Sebagai pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Sri Satata. Latar belakang ini saya ambil karena sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memainkan peran krusial dan dalam menyatukan beragam suku bangsa dan budaya di Indonesia. Kondisi literasi nasional saat ini, Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam peningkatan tingkat literasi. Berdasarkan survei PISA, tingkat literasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata taraf internasional. Dari latar belakang ini, saya akan mengupas peran bahasa Indonesia dalam peningkatan literasi serta pendidikan di Indonesia. Pengertian literasi, yaitu kemampuan dalam membaca, menulis, memahami, dan menginterpretasi informasi secara kritis dari berbagai sumber, misal sumber tertulis, yaitu majalah dan koran, sumber digital, yaitu internet atau dari handphone dan sebagainya, atau bisa mungkin dari buku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis literasi. Literasi ada 4, yaitu literasi dasar, literasi informasi, literasi digital, maupun literasi finansial. Literasi dasar itu mungkin baru beberapa dasar-dasar dari membaca atau menulis. Yang kedua yaitu literasi informasi. Literasi informasi guna untuk menguak informasi-informasi yang ada di berbagai sumber. Yang ketiga yaitu literasi digital, yaitu literasi namun menggunakan media sumber informasinya dari digital, misal dari laptop, dari internet, ataupun sebagainya. Yang keempat yaitu literasi finansial. Literasi finansial itu mungkin yang berkaitan dengan angka. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam literasi. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari, di kehidupan lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu pemahaman konteks lokal. Bahasa Indonesia membantu para siswa untuk memahami konteks budaya dan sosial yang relevan dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang ketiga, membantu untuk peningkatan berpikir kritis. Penggunaan bahasa Indonesia dalam diskusi maupun debat di lingkungan pendidikan dapat membantu meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, maupun berpikir luas. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam meningkatkan literasi. Di Indonesia banyak sekali tantangan-tantangan yang menghambat literasi tersebut, yaitu 1. Keterbatasan akses. Tidak semua orang bisa mengakses sumber informasi secara mudah. Itu mungkin bisa dari akses biaya maupun medianya dan lain-lain. Yang kedua yaitu peran orang tua dan masyarakat. Sistem pengawasan maupun
maupun pengarahan dari orang tua dan masyarakat di Indonesia masih minim akan literasi. Apalagi sekarang yang seiring majunya zaman dengan peningkatan teknologi itu dapat menghambat kita atau membuat bangsa Indonesia menjadi malas untuk membaca dalam buku maupun tapi lebih sering menggunakan untuk hal-hal yang banyak yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di Indonesia mungkin masih jadul ya, masih bosen, terus masih tidak menarik. Contoh program literasi yang sekarang berjalan di Indonesia yaitu GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan siswa atau warga Indonesia untuk minat membacanya melalui berbagai kegiatan literasi, misalnya didatangkan perpustakaan berjalan. Di situ kita bisa membaca buku yang kita inginkan di perpustakaan berjalan tersebut. Yang kedua yaitu TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Upaya masyarakat dalam menyediakan ruang baca. Biasanya itu di sekolah-sekolah terdapat sudut ruang baca untuk mahasiswa yang malas ke perpustakaan, alasan jauh lah atau alasan apalah, bosen lah. Itu mungkin di kelas-kelas biasanya menyediakan sudut baca. Dan di balai desa daerah saya banyak sekali yang menyediakan sudut baca, baik itu buku cerita maupun buku sekolah yang sudah tidak digunakan oleh orang-orang yang sudah melewati jenjang tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat utama dalam memajukan literasi bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, pastinya pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua memiliki peran yang sangat berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan literasi dari Bank Indonesia. Mungkin peran pemerintah itu dengan menyediakan media baca atau media sumber informasinya, sedangkan sekolah dan guru sebagai perantara untuk bisa mengakses atau memberi akses kepada siswa atau kepada orang-orang yang bahkan tidak mampu untuk sekolah untuk memberikan akses dalam membaca atau dalam literasi tersebut. Sedangkan orang tua dan masyarakat untuk memberikan pengawasan yang lebih, memberikan nasihat, memberikan ayoman untuk mengajak warga ataupun orang-orang yang malas untuk literasi. Saran dari saya yaitu inovasi pembelajaran harus dibikin yang lebih menarik supaya seseorang tidak gampang bosan dalam literasi. Yang kedua, akses informasi. Kita, meskipun kita bukan siapa-siapa, kita hanya seorang mahasiswa atau seseorang yang bahkan tidak mampu untuk sekolah, kita harus bisa memberikan akses informasi yang luas, baik dari bahan bacaan maupun bahan cetak, sumber informasi, ataupun digital. Yang terakhir yaitu peran aktif dari masyarakat dan orang tua yang mendorong atau berpartisipasi untuk meningkatkan literasi masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.